Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Pratama dari kelas 10 IPA 2 nomor urut 10. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 akan membahas sedikit materi, yaitu tentang bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran zakat sehubungan dengan zakat fitrah. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu zakat. Menurut bahasa atau lugat, zakat artinya tumbuh, suci, dan juga berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, menunaikan zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa. Maka dari itu, mengapa khususnya zakat fitrah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Nah, dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih hukum dari zakat? Baik. Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholatmu, tunaikanlah zakatmu, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk wajib, yang pertama menunaikan sholat, yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat, dan yang ketiga rukuk di antara orang-orang yang rukuk. Pasti ada juga yang bertanya, berapa atau apakah yang kita berikan kepada orang-orang untuk sebagai amal kita, yaitu zakat fitrah. Besar zakat fitrah yang kita berikan itu sebanyak 1 sa' atau setara dengan 2,5 sampai 3 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan lain-lain. Ya. Dari hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau mewajibkan untuk berzakat sebanyak 1 sa' beras atau 1 sa' gandum kepada hamba sahaya, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan juga orang dewasa pada kaum muslimin. Nah, setelah itu pasti ada lagi yang bertanya, bagaimana rukun dari zakat? Oke, yang pertama kita bahas pertama dari segi orangnya, dari segi sang musaki atau orang yang menyumbang. Yang pertama itu pastinya harus beragama Islam. Yang kedua, harus berakal sehat, tidak boleh orang gila. Yang ketiga, harus balik, artinya sudah dewasa. Yang keempat, merdeka. Merdeka dalam artian bukan sebagai budak ataupun hamba sahaya. Itu dari segi orangnya. Terus yang kedua, dari segi sesuatu yang akan kita berikan, ada rukun-rukunnya juga. Yang pertama, hak penuh. Yang dimaksud dari hak penuh adalah harta yang kita miliki sepenuhnya adalah milik kita, bukan milik dari orang lain atau hasil dari kita berhutang. Yang kedua, berkembang. Maksudnya berkembang di sini kita lihat dari segi mana
dia dapatkan hartanya, baik dari segi usaha ataupun dia berikhtiar. Yang ketiga, lebih dari kebutuhan pokok. Ya, maksudnya di sini sama seperti poin yang pertama, yaitu hak penuh. Maksud dari lebih dari kebutuhan pokok, seorang muzaki yang akan mengeluarkan zakatnya, yang pertama itu dia harus mengetahui kemampuan dia dulu. Apakah cukup untuk kebutuhan pokoknya atau bagaimana? Jikalau cukup, maka akan memenuhi syarat rukunnya. Seperti itu. Yang keempat, mencapai nisab. Maksudnya di sini minimal jumlah minimal yang wajib dikeluarkan untuk zakat, dia itu sudah mencapainya. Itu yang dimaksud nisab. Yang terakhir, bebas dari hutang. Sama seperti poin yang tadi yang saya bahas tentang hutang. Jikalau kita berniat untuk membayar zakat tapi dari hasil hutang, itu sama saja kita tidak memenuhi rukun zakat yang pertama, yaitu hak penuh. Karena sebetulnya jika kita membayar zakat melalui hasil hutang, maka yang berzakat itu bukan kita, melainkan orang yang kita pinjami hutang tersebut. Selain itu, hak penuh tadi harus kita miliki selama minimal 1 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun itu belum bisa dikatakan sebagai hak milik kita sepenuhnya. Kayak seperti itu untuk rukunnya. Oke. Mungkin ada lagi yang bertanya tentang bagaimana sih tata cara untuk membayar zakat. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke materinya. Jadi, tata cara kita membayar zakat bisa melalui Badan Amil Zakat atau BAZ yang terpercaya di Indonesia. Jadi, kita memberikan kepada mereka suatu berupa barang kebutuhan pokok seperti beras, gandum, kurma, seperti itu. Kita tidak boleh membayar zakat melalui uang. Jikalau memang kita tidak sempat untuk, atau kita tidak dapat membeli berasnya, kita ingin menyumbang uang, kita memberikan saja uang itu kepada para panitia Badan Amil Zakat. Kemudian nanti para panitia tersebut yang akan membelikan beras, gandum dari hasil uang yang kalian berikan tadi. Terus sudah itu bagaimana sih cara kita mengelola zakat fitrah dari orang-orang? Di sini saya mempunyai 5 cara sesuai yang saya pelajari dari bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya. Yang pertama itu kita sama-sama membentuk anggota panitia dari penerima atau pengelola dana zakat fitrah. Orang-orangnya itu harus yang dipercaya supaya nantinya tidak repot untuk bagaimana urusannya, supaya juga bisa gampang urusannya. Setelah itu, yang kedua, setelah panitia terbentuk, maka kita harus mengadakan rapat musyawarah yang dilaksanakan pada puasa ke-23 Ramadan pada malam hari. Dan nanti keputusannya akan disampaikan pada malam 24 Ramadan. Selain hasil rapat tentang panitianya tersebut, mereka juga membagi tugas untuk mencari muzaki atau mustahik, di mana muzaki adalah
orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahik adalah orang-orang yang akan menerima zakat. Yang ketiga, setelah mereka rapat musyawarah pada malam ke-24, esokan harinya mereka mulai membagi tugas serta mulai melakukan pendataan kepada orang-orang atau warga yang berada di sekitar tempat tersebut. Kemudian mencari muzaki yang akan mendonasikan atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, mereka setelah mengumpulkan nama-nama orang yang ingin melakukan pengeluaran zakat, kemudian mereka mengkalkulasi semuanya. Mungkin saya tidak tahu pasti bagaimana cara hitung-hitungan, tapi yang pasti mereka akan membagikannya sama rata. Jikalau ada lebih minimal 1 liter, maka yang 1 liter panitia akan membuat 1 liter tadi untuk dibagikan kepada sang mustahik. Maka dari itu terkadang para mustahik mendapatkan kurang lebih 10 liter beras. Dan yang terakhir, pendistribusian. Setelah semua dikalkulasi, kemudian para panitia mengutus dan mengerahkan semua anggotanya untuk terjun langsung ke lapangan dan mendatangi rumah-rumah sang mustahik yang akan diberikan zakat fitrah tersebut. Kemudian jikalau ada yang kurang, maka salah satu dari panitia akan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebesar 100.000 berupa uang untuk diberikan kepada orang yang kekurangan tersebut, misalnya kepada janda atau hamba sahaya. Nah, itu tadi cara pengelolaan dan cara penyaluran zakat sehubungan dengan zakat fitrah. Kemudian pasti ada yang bertanya lagi, siapa sih yang berhak mendapat zakat fitrah? Nah, oke, di sini saya akan membahas ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama, golongan fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, golongan miskin, yaitu orang yang berpenghasilan sangat minim, yang sangat kurang. Yang ketiga, rikob, yaitu hamba sahaya atau para budak. Yang keempat, gorim, atau orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang keenam, ibnu sabil, yaitu para pelajar yang sedang melakukan perantauan. Yang ketujuh, mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Dan yang kedelapan adalah amil zakat, yaitu panitia penerima dan penyalur dana zakat fitrah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.